Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'du. Anak-anakku peserta didik yang berbahagia, kita lanjutkan materi kita adalah berkaitan dengan hormat dan patuh sayang terhadap orang tua dan guru. Sebelumnya kita akan membahas dulu tugas minggu yang lalu. Ya. Setelah menyimak cerita, berikan contoh keteladanan dari seorang Uwais Al-Qarni. Ya, kita kemarin melihat bahwa betapa sangat menjadi teladan seorang Uwais Al-Qarni. Ini jawabannya berbakti kepada berbakti kepada orang tua, termasuk kepada ibu. Jika disuruh ibu, segeralah memenuhinya dan selalu patuh terhadap nasihat ibu. Ya, betul. Ya. Tetapi seorang Uwais Al-Qarni tidak hanya berbakti pada ibu, tapi juga cinta kepada Nabi Muhammad SAW meskipun tidak sempat bertemu dengannya. Cinta dan patuh taat kepada Nabi artinya juga taat kepada Allah. Ya. Ini yang lengkap jawabannya. Berbakti pada orang tua, beriman kepada Nabi Muhammad walaupun belum pernah berketemu, ya, mengerjakan ibadah walaupun mendapatkan. Ya. Artinya apa? Artinya kita juga taat pada Allah, taat pada Rasul, cinta pada Allah, cinta pada Rasul, juga taat kepada orang tua. Nah, ini keteladanan yang ada pada Uwais Al-Qarni. Nah, ini yang lain lagi, jawaban yang lain. Ya, cinta kepada Rasulullah, hormat dan selalu membantu kebutuhan ibunya, taat dan khusyuk dalam beribadah. Ini luar biasa seorang Uwais Al-Qarni. Makanya Uwais Al-Qarni adalah tidak dikenal di dunia, tapi dikenal di penduduk langit sana. Waktu itu beberapa sahabat saja yang kenal. Setelah sahabat meninggal, maka tidak di daerah Yaman, maka tidak dikenal. Ya, tetapi karena riwayat begitu taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, cintanya kepada Nabi Muhammad dan taatnya kepada kedua orang tua, maka dimasukkan dalam hadis. Ya, maka Rasulullah SAW pun kenal dengan Uwais Al-Qarni. Ya, sehingga kita pelajari umat Islam mengetahui seorang Uwais Al-Qarni. Baik, kita masuk ke menghormati orang tua dan menyayangi orang tua. Hormat kepada orang tua sangat ditekankan di dalam Islam. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Ya. Imma yablughanna 'indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uff wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Ya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai usia lanjut, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya uff, ya, itu tidak boleh. Dan janganlah engkau membentak keduanya, apalagi membentak. Maka kemudian ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dan rendahkan dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang. Dan ucapkanlah, ya wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Ya. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala adalah, ya, setelah beribadah kepada Allah tanpa menyekutukan Allah, adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya. Perhatikan bahwa kedudukan berbakti kepada kedua orang tua adalah sangat tinggi setelah beribadah kepada Allah tanpa mensyirikkan Allah. Maka jika durhaka kepada kedua orang tua juga termasuk dosa besar setelah dosa syirik. Oleh karena itu hati-hati kepada orang tua, jangan membentak. Ya, rendahkan dirimu, ya, diri kita semuanya kepada kedua orang tua. Ya, taat kepada orang tua selama orang tua tidak menyuruh kepada maksiat. Andaikan menyuruh kepada maksiat, maka kita tolak dengan secara halus. Jangan membentak. Ya, jangan membentak. Ya, ini Rasulullah SAW juga bersabda, ridallahi fi ridal walidain
Ridha Allah terletak pada ridha orang tua, dan murka Allah juga terletak pada kemurkaan orang tua. Ya. Selain itu, Rasulullah juga bersabda, aku bertanya kepada Nabi SAW, amalan apa yang beliau ridhai Allah? Ya, Rasulullah menjawab, sholat pada waktunya. Kemudian bertanya lagi, kemudian apa? Beliau menjawab, berbakti, ya, birrul walidain, berbakti kepada orang tua, kedua orang tua. Kemudian apa lagi? Jihad fi sabilillah. Jadi amalan yang sangat baik kata Rasulullah adalah setelah sholat tepat pada waktunya, kemudian berbuat baik kepada kedua orang tua. Menurut Imam Az-Zahabi bahwa birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua hanya dapat direalisasikan dengan memenuhi 3 bentuk kewajiban. Yang pertama, taat segala perintah orang tua kecuali dalam bermaksiat. Orang tua menyuruh maksiat, maka kita tolak dengan halus, jangan dengan kasar. Ya, secara halus, pelan-pelan. Kemudian yang kedua, menjaga amanah harta yang diberikan orang tua atau diberikan oleh orang tua. Jadi dijaga. Kemudian membantu atau menolong orang tua bila mereka membutuhkan. Inilah menurut Imam Az-Zahabi. Nah, bagaimana hikmah berbakti pada kedua orang tua? Berbakti pada kedua orang tua merupakan amal yang paling utama, ya, paling utama. Kemudian apabila orang tua kita ridho atas apa yang kita berbuat, Allah pun akan ridho. Maka berbakti kepada kedua orang tua dapat menghilangkan kesulitan yang sedang dialami. Ya. Kemudian berbakti kepada kedua orang tua akan diluaskan rizki dan dipanjangkan umurnya. Berbakti kepada kedua orang tua dapat menjadikan kita dimasukkan ke jannah surganya Allah. Maka barang siapa yang menemui kesulitan hidup, maka istighfar kepada Allah. Kemudian dekatlah dengan kedua orang tua. Hormati orang tua, minta maaf kepada kedua orang tua, hormati, ya, sayangi, taat pada orang tua. Boleh jadi kenapa kita kesulitan dalam hidup? Boleh jadi karena kita pernah menyakiti kedua orang tua. Maka hal yang paling utama, kalau kita ingin diluaskan urusan kita, dimudahkan urusan kita, diluaskan rezeki kita, mari kita berbaik lagi, ya, istighfar kepada Allah, minta ampunan kepada Allah, beribadah yang baik kepada Allah, kemudian kembali kepada orang tua, minta maaf kepada orang tua, berbuat baik, taat, ya, sayang kepada kedua orang tua. Maka insya Allah urusan kita di dunia akan lancar, akan bahagia, dan Allah memberikan rezeki yang luas kepada kita. Ingat bahwa suatu saat nanti kita juga akan menjadi orang tua. Maka kalau menjadi orang tua akan merasakan betul kita punya anak. Maka jika ingin anak kita hormat, berbakti kepada kita, taat kepada kita, maka jadikan diri kita terlebih dahulu hormat kepada orang tua kita, taat kepada kedua orang tua kita. Maka insya Allah anak-anak kita juga akan berbakti kepada kita. Ya, silahkan dicatat dan jawablah pertanyaan di e-learning. Demikian, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang taat kepada kedua orang tua. Amin.